Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mensikapi adanya pemberitaan yang sangat heboh, terutama di bulan Juli dan bulan Juni, yang terkait dengan bagaimana pondok pesantren di Indonesia mengalami guncangan-guncangan yang besar, di mana yang lebih terkenal dengan Pondok Pesantren Al Zaitun ini yang letaknya di Jawa Barat atau tepatnya di Indramayu mengalami sebuah kondisi di mana banyak pemberitaan-pemberitaan yang miring tentang pondok pesantren ini. Dan mengapa pemerintah tidak membubarkan pondok pesantren yang konon pondok pesantren Al Zaitun mengalami atau mendapatkan beberapa pelanggaran. Setidaknya tentu kita harus cermati sama-sama bahwa pondok pesantren memang tidak layak untuk dibubarkan. Yang layak ditindak adalah pemiliknya, ownernya, pemimpinnya. Karena apa? Ketika pemerintah sudah berani membubarkan pondok pesantren, nantinya akan mengalami presiden buruk yang tentu kalau andai di masa depan, naudzubillah, pemerintah tidak sejalan dengan umat Islam, tidak sejalan dengan pondok pesantren tradisional, baik pondok pesantren NU, Masyumi maupun Muhammadiyah, tentu ini akan menjadikan sesuatu yang buruk. Karena pemerintah akan bisa membubarkan dan menghabisi pondok pesantren dengan caranya sendiri. Dan kita bersyukur pemerintah kita mempunyai ketegasan, mempunyai keberanian untuk tidak membubarkan pondok pesantren. Meskipun pondok pesantren itu terpapar oleh radikalisme dan intoleransi. Yang ditindak adalah pemimpinnya atau oknum-oknumnya atau orang-orang yang berpartisipasi yang memimpin di dalamnya. Sehingga tentu kita harus meninjau pada sejarah bahwa dulu memang di tahun 1970-an kira-kira Al Zaitun ini memang korelasinya ini teracu atau mengacu pada pembentukan NII, Negara Islam Indonesia. Bahkan orang-orang yang duduk dalam pemerintahan itu karena memang berkondisi untuk tidak membubarkan pondok pesantren, maka NII diberikan atau pondok pesantren ini diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Ternyata setelah beberapa puluh tahun berdiri, kondisinya berubah. Yang tadinya dibina, kemudian mengurat, mengakar, dan mengideologikan Islam sebagai satu kondisi untuk bisa melawan negara kita, melawan negara Indonesia. Mungkin penjelasan saya dalam hal ini terlalu vulgar, tetapi mudah-mudahan ini bisa diterima dengan catatan bahwa kita hanya bersifat meluruskan sejarah. Negara ini atau negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan kedaulatan adalah di tangan rakyat. Sehingga sebagai santri atau sebagai orang Islam,
sebagai umat Islam, sebagai warga negara, kita harus bersyukur mempunyai pimpinan-pimpinan yang paham terhadap aturan-aturan, terhadap norma-norma dan undang-undang. Sehingga pada dasarnya pesantren merupakan akar dalam kondisi berdirinya negara ini. Kalau kita telisik lebih dalam, ketika tahun 1945, ketika Jepang itu mengalami kekalahan dalam peperangan, secara kondisi menurut konferensi Wina di tahun 1938 menyatakan bahwa kalau negara yang menjajah ini kalah perang, maka negara tersebut harus mengembalikan jajahannya kepada negara sebelumnya. Ketika Jepang kalah perang, ada pengeboman di Hiroshima, Nagasaki, dan waktu itu Jepang memang kalah, sehingga tahun 1946 Jepang datang ke Indonesia kembali dan melawan Indonesia waktu itu dan ingin mengembalikan Indonesia maksud saya pada Belanda, karena memang dulu sebelum dijajah Jepang Indonesia dijajah oleh Belanda. Dan waktu itu pemerintah Indonesia mengalami kewalahan sehingga berhijrah ke Yogyakarta setidaknya selama 6 bulan. Sehingga waktu di Jakarta, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Wahid Hasyim itu sebagai putra dari Kiai Hasyim Asy'ari, yang tentu saja ini Kiai Hasyim Asy'ari merintis sekolah tinggi agama. Sekolah tinggi agama Islam waktu itu pertama dibentuk di Jakarta karena kondisinya ricuh, sehingga yang tadinya sekolah tinggi agama Islam ini ada di Jakarta kemudian ikut berpindah ke Yogyakarta. Kepalanya atau rektornya waktu itu, pemimpinnya Profesor Muhammad Hatta atau Dr. Andes Muhammad Hatta, sehingga dalam hal ini di Yogyakarta berdirilah Sekolah Tinggi Islam yang sekarang termasyhur dengan Universitas Islam Indonesia. Ini membuktikan bahwa para pemimpin kita, founding fathers kita, Hadratu Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahid Hasyim sebagai Menteri Agama waktu itu sangat peduli sekali terhadap Islam. Sehingga membentuk universitas yang luar biasa. Yang sampai sekarang Universitas Islam Indonesia masih berdiri dan mempunyai mahasiswa yang insya Allah sangat banyak. Sehingga menepis anggapan bahwa pemerintah pada masa lalu adalah benci terhadap orang Islam, Islamofobi, atau benci terhadap orang-orang Islam. Mana buktinya? Sesungguhnya tidak ada buktinya. Karena apa? Karena sejak dulu pemerintah kita, presiden kita belum ada yang tidak muslim. Sejak Insinyur Soekarno muslim, Pak Soeharto muslim, Baharudin Yusuf Habibie, Pak Baharudin Yusuf, Pak B.J. Habibie muslim, Pak Gus Dur muslim, Pak Susilo Bambang Yudhoyono muslim, dan sampai dengan saat ini Pak Insinyur Joko Widodo juga muslim. Sehingga tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa pemerintah ini Islamofobi atau benci terhadap umat Islam. Yang
membanggakan sekali adalah bahwa di dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang tadinya hanya 2 ayat, diamandemen menjadi 5 ayat. Yang tentu saja ayat ketiga itu menyatakan bahwa kurang lebih pendidikan harus dilandaskan pada iman, takwa, dan akhlak. Tadinya ini dipertentangkan, tetapi karena banyak dorongan dari pihak pesantren, dari kiai, dari tokoh-tokoh agama, sehingga ini disahkan. Sehingga tentu menjadi kebanggaan kita semua dan muncullah Undang-Undang Nomor 19, Undang-Undang tentang pondok pesantren atau Undang-Undang tentang pondok pesantren ini atau Undang-Undang tentang santri ini terkondisi sehingga apa? Pemerintah sangat memperhatikan dalam hal ini upaya-upaya untuk mengembangkan pesantren sehingga ikut mengelola negara. Sehingga dalam hal ini saya atau kami berharap kepada pondok pesantren dan kepada semua saja untuk tidak dikotomi, untuk tidak membeda-bedakan. Apabila waktu itu ada pendapat bahwa pendidikan agama adalah fardu ain dan pendidikan yang lain adalah fardu kifayah, maka tentu saja mari kita leburkan pendapat ini menjadi pendidikan itu semuanya bertujuan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertujuan untuk kesejahteraan, meningkatkan keilmuan. Sehingga sudah saatnya para santri melibatkan tidak hanya sekedar pandai. Sekarang ada istilah MTQ, Musabaqah Tilawatil Kutub. Tidak hanya sekedar bisa membaca kitab kuning, bisa memusabaqahkan, memperlombakan, tetapi bisa memahami. Keluaran dari pondok pesantren harus tahu tentang ilmu politik, tahu tentang ilmu ekonomi, tahu tentang ilmu hukum, sehingga keluaran dari pondok pesantren akan bisa ikut dalam mengelola negara. Pada saat lalu, pemerintah mungkin terpecah-pecah. Mereka tidak terkondisi dengan hal-hal yang sifatnya agama. Tetapi sesudah orang-orang pesantren masuk dalam lingkaran kekuasaan, maka tentu tidak terbayangkan bahwa pemimpin panglima tertinggi dari TNI itu sholat tertib, ada musabaqah, ada halakoh di TNI, dan seterusnya, dan seterusnya. Bahkan di istana ada pembacaan Al-Barjanji. Dan ini sangat luar biasa. Yang patut kita banggakan lagi adalah dari beberapa kondisi sekolah tinggi, ternyata UIN, Universitas Islam Negeri di Indonesia, ini sudah ada 27 UIN. Tidak IAIN, tetapi UIN. Ini luar biasa. Bahkan dulu IAIN itu dianggap kelas 2. Mungkin yang kelas pertama ya UGM, ya ITB, Undip, dan sebagainya. Tetapi ini sudah disejajarkan dengan universitas yang lain, yang mempunyai kapasitas keilmuan yang sangat luar biasa, yang tidak kalah bahkan nilainya dengan universitas-universitas yang saya sebutkan tadi. Ini membuktikan bahwa pemerintah sangat mengakomodasi, sangat memberikan keleluasaan. Bahkan sekarang di pondok pesantren juga diberikan kesempatan untuk mengelola UMKM, mengelola keilmuan apapun, ilmu terapan yang
secara kondisional difasilitasi oleh negara. Sehingga dalam kesempatan ini, mari para santri tidak boleh pesimis dalam mengkondisikannya. Dan yang lebih membanggakan lagi adalah sekarang ini SD itu disamakan dengan madrasah ibtidaiyah. Kalau SMP, madrasah sanawiyah. SMA, madrasah aliyah. Dan universitas itu madrasah jami'iyah. Maka ini membuktikan bahwa memang ada kesetaraan. Jadi kita jangan membeda-bedakan, tidak mengkultus-kultuskan. Apa itu warga kelas 1, kelas 2, pesantren atau tidak. Tapi yang paling penting, bahkan ke depan, mari kita sama-sama dorong bahwa lulusan dari madrasah aliyah itu sama hakikatnya dengan SMA. Ketika orang bisa masuk ke kedokteran, maka kita buktikan bahwa lulusan pesantren mungkin juga harus tes, mungkin matrikulasinya, mereka harus belajar matrikulasi, dan saya pikir sangat mudah untuk orang-orang pesantren, untuk belajar tentang kondisi-kondisi yang tertentu, bagaimana kalkulus, bagaimana mempelajari madas, matematika dasar, sangat mudah di pondok pesantren, dan saya yakin bisa, sehingga tesnya, dites juga, yang pondok pesantrennya dites, yang non pondok pesantren yang umum juga dites. Artinya apa? Ada kesamaan visi antara madrasah aliyah dengan madrasah atau sekolah SMA. Atau dalam tingkatan tertentu antara UIN dengan universitas-universitas yang lain. Sehingga kecakapan keilmuan kalau sudah ada fit and proper test, sehingga mereka akan bisa berkompetisi dengan baik. Jadi teman-teman alumnus pondok pesantren yang sekarang sedang nyantri baik di Indonesia maupun di Timur Tengah, mungkin di Ummul Qura atau di Al-Azhar tidak merasa khawatir bahwa ada penjaminan secara baik. Sehingga jangan menyerahkan kekuasaan-kekuasaan pada orang luar. Cetaklah ilmuwan dari pondok pesantren. Saya kurang sepakat dengan istilah kalau guru itu menjadi pahlawan tanpa tanda jasa. Karena apa? Hakikatnya pahlawan itu adalah orang yang sudah meninggal dunia. Sudah meninggalkan dunia ini, tercatat menjadi orang siap menerima pahala, kemudian disebut pahlawan. Saya sepakat dengan istilah pejuang tanpa tanda jasa. Itu pun juga ada kriterianya, karena sebenarnya guru juga ada tunjangan profesi, ada tunjangan profesi guru, ada yang lain-lain, ada sertifikasi. Sehingga tentu ya monggo lah dikondisikan seperti apa. Tapi yang jelas kita hormati guru-guru, karena guru-guru kita adalah sebagai pembangun generasi intelektif, pembangun generasi yang sadar terhadap keilmuan, pembangun generasi yang siap membangun negara. Karena tugas kita adalah membangun negeri, mengisi kemerdekaan, dan mempertahankan kemerdekaan dengan sesuatu yang positif, kreatif, dan inovatif. Terakhir, marilah sama-sama kita doakan. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sekarang sedang merantau, baik di luar negeri ataupun di Indonesia, dari Indonesia bagian barat sampai dengan Indonesia bagian timur, dari Riyadh sampai Korea Selatan, bahkan sampai Taiwan, atau di negeri-negeri yang sanggup dan bisa menerima konten ini, mari kita upayakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua untuk selalu berbuat baik dan bisa bermanfaat untuk manusia lain, serta urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga dengan adanya acara ini kita semua bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.